selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ada Bepin, kedua MMLP, ketiga MLPL, keempat MPPA, kelima Wood, keenam Bank, dan ketujuh Yellow. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Bepin yang hari ini naiknya cukup signifikan 16,17% ke harga 1185. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bepin diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Bepin ya bisa dibilang kembali uptrend setelah konsolidasi semenjak 24 Juni sampai 2 Agustus. Jadi hampir sebulan lebih dia sideways, akhirnya kembali melanjutkan kenaikan. Setelah juga Bepin reject area support kuatnya ya di 800. Ini kan dia sempat naik ke 980 sampai 1000, terus dia turun ke 800, itu turunnya sekitar 20% dan dia reject. Akhirnya dia ini all time high lagi. Dengan kondisi seperti ini, kemana arahnya? Ya ini harus ditarik lagi dengan Fibonacci dari level 1000. Nih arahnya dia sudah breakout memang 1160. Nih dia breakout, target selanjutnya 1390 sampai 1400 lah. Target selanjutnya kenaikan untuk Bepin ya. Ini Bepin juga sudah saya rekomendasi kemarin beli, tapi dia sempat turun dulu ya. Mungkin yang trading juga galau ya, tapi saya infokan waktu itu kena harga cut loss. Cuman saya bilang hold dulu karena ada yang makan di 970 kemarin tuh, ada yang makan low-nya kemarin kan 965, tapi ditarik naik. Jadi ada perlawanan di 970 980 dan akhirnya ditarik naik dan tutupnya di atas 1000. Memang level psikologisnya 1000, nggak boleh jebol, dan terbukti dia nggak turun atau nggak tutup di bawah 1000. Memang sempat di bawah 1000 tapi dia naik lagi. Dan hari ini akhirnya melanjutkan kenaikan. Bagi Bapak Ibu yang sudah pegang, gak yang dari bawah ya tetap hold aja. Selama Bepin ini di atas 1150 harusnya masih aman. Kalau dia turun ya ada bisa dikatakan false breakout. Tapi dengan kondisi seperti ini harusnya bisa lanjut naik. Dan terlihat juga saat koreksi kemarin kan volumenya ini besar. Besar ini tarikan dari bawah ke atas. Dia narik ke atas. Jadi ya bisa dibilang juga ini volumenya memang volume buyer. Kemarin di bawah koreksi sebentar terus tarik naik. Nah, jadi targetnya minggu depan itu arahnya 1300 sampai 1400. Kalau tercapai ya syukur. Bagi yang sudah pegang ya hold aja, pasang trailing stop, jaga-jaga. Takutnya Bepin ini berbalik ke arah. Kalau dilihat dari weekly ya seperti ini. Dia satu candle merah. Dan kalau dari monthly ya Bepin ini udah 4 bulan terus naik ya candlenya. Jadi ya ini rawan, harus pasang strategi, pasang trailing stop, takutnya berbalik ke arah lagi. Dia kalau berbalik ke arah dia bisa turun sampai 20% seperti history sebelumnya. Nih kalau Bapak Ibu perhatikan nih dari atas dia turun nih 20%. Ya, nih dari Maret puncak 830 dia turun ke 650 20%. Nih, ya, rata-rata 20%. Jadi dia puncaknya turun ya bisa ke 1000 lagi dia retest. Nah, kalau ditarik dari atas ya sekitaran 1300 1400 nih. Kalau dia naik ke atas ya ada retracenya di sekitaran 1200. Jadi sekitaran ini mungkin akan jadi area retrace-nya kalau minggu depan Bepin melanjutkan kenaikan. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy on breakout? Kalau Bapak Ibu yang mau ya bisa aja spekulasi buy jebol 1100 atau jebol 1150 ya Bapak Ibu bisa stop loss dulu kalau dia tutup di bawah 1150. Jadi seperti itu aja. Kalau dia memang mau naik harusnya nggak turun lagi. Kalaupun koreksi nggak lebih dari 1150. Jadi seperti itu. Indikator MACD mengarah ke atas sangat tajam. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Volume 3 hari meningkat. Jadi ya harusnya Bepin masih lanjut minggu depan. Tapi ini disclaimer on ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah pegang ya hold. Dan seperti saya bilang tadi pasang trailing stop, jaga-jaga. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada MMLP yang hari ini ditutup naik 7,8% ke harga 760. Kalau dilihat transaksi asing, net
sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MMLP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MMLP ini juga tadi masuk rekomendasi hari ini ya. Cuman hari ini satu. Ya rekomendasinya MMLP beli di area 700 sampai 695. Tadi sempat turun tapi akhirnya dibawa naik. Dan kalau dilihat ini supportnya memang di 720. Dia sempat breakdown tapi ini ada support minor yang saya perhatikan di 680. Nah, jadi tadi itu makanya beli di 705 sampai 695 dan jebol 680 kami keluar dan ini dia naik. Dengan kondisi seperti ini dia tutup pas di area resisten. Ini juga area resisten. Ini kelihatan sekitar 40 poin naik turunnya. Nah, dan kalau nantinya minggu depan breakout 760, arahnya 800 sampai 840. Kalau ditarik ya saya akan tarik sampai atas. Dia akan menguji lagi area resisten 840. Jadi cukup menarik nih untuk MMLP. Apakah bisa spekulasi buy? Cuman ini udah di area resisten. Nih cut lossnya ya di supportnya bawah ini 5% dan target profit terdekat 5%. Ya hampir sama lah. Kalau Bapak Ibu mau coba ya silahkan. Tapi ini disclaimer on. Yang menarik tadi itu ya belinya pas di area 705 karena risknya lebih kecil. Tinggal jebol 680 ya cut loss karena ada potensi turun lebih dalam. Tadi menyentuh 680 kan support terus dibawa naik. Nah jadi seperti itu. Untuk MLP masih ke atas karena 3 hari koreksi dengan volume kecil, terus dia naik lagi dengan volume besar. Harusnya masih bisa lanjut. Minggu depan target saya terdekat 800 diuji sampai 840. Semoga ya, tapi bisa aja nggak sampai. Sebagai trader ya harus punya strategi, punya trading plan. Jadi seperti itu untuk MMLP. Kalau dilihat ya ini dia sudah membuat swing low-nya. Ini saham-saham sepertinya lagi dalam pembentukan web 3 ya. Ini web 2-nya tinggal nunggu web 3. Harusnya nih bisa lebih tinggi. Jadi seperti itu. Untuk MLP ya harusnya bisa sampai 680. Kalau dilihat history sebelumnya, apakah all time high? Oh enggak ya. Ya ini ada harga tertingginya di 940 sampai 950. Jadi bisa ke situ. Web 3-nya sampai menguji all time high-nya di 950 untuk MMLP. Ini menarik kalau Bapak Ibu yang mau simpan jangka menengah juga boleh. Yang penting nggak jebol 680, harusnya masih arahnya ke atas untuk MLP. Bisa juga skenarionya MLP malah bergerak sideways nantinya di area ini. Supportnya 680 dan resistennya 840 ya. Tapi time frame-nya ya bisa berbulan-bulan. 2-3 bulan. Kalau dia gagal breakout 840, dia bisa turun dulu pelan-pelan ke 680, dia turun terus mantul lagi ke atas. Bisa seperti itu juga. Nah, tetap ya punya strategi, punya trading plan. Jangan beli saham cuman feeling doang, nggak punya strategi, nggak punya harga cut loss, ya susah. Jadi seperti itu. Dan tetap disiplin cut loss kalau nggak sesuai skenario. Menjaga aset, menjaga duit agar tidak tergerus lebih dalam. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada MLPL yang hari ini naiknya 12,72% ke harga 620. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL diakumulasi oleh MG RX XA. Ya ini harganya di 600-an nih. Beda 3% dari harga penutupan hari ini. Semoga aja diangkat sebelum diguyur ya. Perlu hati-hati juga nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL memang sudah breakout lagi area resisten 610 dan tutupnya di 620. Dengan kondisi seperti ini, volume besar, MACD yang mengarah ke atas menyempit, bar chart di bawah 0 makin tipis, bisa ada lanjutan. Apakah bisa spekulasi buy untuk MLPL? Ya menurut saya ini bisa buy on breakout. Cuman ini disclaimer on, resikonya cukup besar. Kalau dia false breakout ya cut loss. Ini kan supportnya ada di 610. Harga sekarang di 620. Ya kalau dia turun 2-3%, tutup di bawah itu ya cut loss. Kalau misalnya dia tutup ARB atau tutup di bawah 610, cut loss saja. Jadi seperti itu. Kalau memang mau naik ya dia nggak akan turun atau tutup di bawah, dia akan terus naik. Jadi targetnya itu 740, 20%. Ya harus arah. Ya bisa lah. Kalau dilihat dari story sebelumnya juga dia sering kok naik tinggi ya, 19%, 14% ya bisa. Seminggu dia naik ke sana bisa aja. Jadi tinggal cut loss kalau jebol 600 atau cut loss di 580, 590. Jadi seperti itu, tapi ini disclaimer on ya. Kalau saya lihat ya harusnya MLPL masih
bisa ke atas. Ini kan dia juga pembentukan wave 3 setelah naik tinggi sampai puncak dia turun, mantul dari 480 bottomnya, ini dia naik ya. Ini harusnya wave 3. Targetnya ya harusnya lebih dari all time high-nya ini 815 ya, harus lebih tinggi. Bisa kalau ditarik Fibo bisa ke 1000 untuk target kenaikan MLPL. Dari harga sekarang ya potensi upside-nya cuman ini jangka menengah ya, dan belum tentu sampai 62%. Sangat menarik kan? Jadi seperti itu. Untuk MLPL, saya lihat peluangnya masih bisa ke atas. Yang penting sabar karena volume juga meningkat yang signifikan. Nah, dan juga MLPL ini kan salah satu investor Bukalapak. Jadi dia punya sahamnya Bukalapak. Hari ini dia terkerek naik karena Bukalapak juga listing. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada MPPA yang hari ini ditutup naik 2,56% ke harga 1000. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, MPPA didistribusi. Nih, nilai warna merah lebih besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA bisa dibilang false breakdown. Dia kemarin sempat breakdown, tapi hari ini dia naik lagi, rebound dan breakout, dan tutup pas di resisten. Jadi ya ini nggak valid, double topnya juga gagal. Ya ini double top, dia sempat turun. Kuncinya waktu itu saya bilang 900 jangan dijebol, kalau dijebol ya ini valid. Ternyata dia naik. Jadi dengan kondisi seperti ini ada peluang MPPA minggu depan naik ke area resisten 1100 sampai 1200. Semoga bisa ya. Apakah bisa spekulasi buy itu tergantung lagi Bapak Ibu ya. Bagaimana strateginya, buy on breakout ya, cut loss saja misalnya kalau jebol atau membuat low baru dari low hari ini. Low hari ini kan ada di 955, kalau dia turun dari 955 ya cut loss. Seperti itu aja, target TP1 1100 dan 1200. Jadi seperti itu untuk MPPA. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Wood yang hari ini juga naiknya cukup tinggi ya, 5,73% ke harga 830. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Wood diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wood hari ini cukup luar biasa. Dua resisten sempat disentuh dan di breakout. 925 dia sempat menyentuh, hari ini sayangnya dibawa turun. Dengan kondisi seperti ini, apakah bisa masih naik? Masih bisa. Karena karakternya Wood ini memang sering membuat ekor panjang dari atas ke bawah. Ya kuncinya hari Senin kalau dia bisa tutup atau kembali breakout, ya akan rally ke atas. Ini kan dia lagi di area konsolidasi, tinggal nunggu hari Senin Selasa kalau dia breakout dan tutup di atas 830 bisa confirm karena hari ini volumenya besar. Kecuali kalau hari Senin dia membuat candle merah apalagi mengarah ke 800 ya bisa ke 750 dulu. Tapi kalau dia mampu breakout lagi ya hari Senin bisa buy on breakout. Dengan skenario kalau dia kembali turun cut loss saja. Jadi ada potensi memang false breakout. Kalau dua kali dia mencoba naik nggak mampu ya cut loss saja dulu. Jadi seperti itu ya. Untuk Wood kalau saya lihat peluangnya minggu depan masih bisa kembali uji resisten 840 sampai 850. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BANK yang hari ini naiknya cukup tinggi juga 5,97% ke harga 3.550. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BANK diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BANK tutupnya pas di area resisten 3.500 sampai 3.600 ya. Jadi target saya sih 3.600 kalau lewat rally. Nah, ini dia di 3.550. Ya aman karena volume hari ini besar. Kemarin sempat rebound juga tapi membuat ekor dan ditutup turun. Dengan kondisi seperti ini karena ini terlihat bank juga yang membentuk pola ascending triangle. Nah, tinggal kuncinya kalau dia mampu confirm breakout rally. Untuk bank targetnya ya seperti ini. Bahkan dia bisa all time high lagi ya. Barunya di 4.200. Jadi target selanjutnya 4.200 kalau BANK ini mampu confirm breakout dari pola ascending triangle-nya. Ini menarik kalau Bapak Ibu punya di harga bawah, hold aja. Tapi ingat kalau nantinya dia gagal breakout, mending profit taking dulu.
nanti buyback lagi di bawah, karena dia kalau nantinya gagal breakout, false breakout, dia akan retest lagi trendline ini, baru naik. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini dijaga 3.560 sampai 3.600 ini. Kalau gagal breakout dan tutup di bawah 3.500, mending profit taking dulu, nanti beli di bawah. Seperti halnya kemarin. Kalau Bapak Ibu kemarin profit taking dulu di atas, bisa buyback hari ini di bawah naik lagi. Kan sudah profit 2 kali daripada Bapak Ibu yang hot. Jadi seperti itu. Cuman ya namanya trading ini psikologis pasti terganggu ya. Agak susah juga menerka-nerka, tapi pasti ada yang nggak mau take profit. Karena ya tadi rasa siapa tahu dia ternyata naik lebih tinggi, kan ketinggalan. Biasanya seperti itu ya. Itu yang jadi problem juga para trader. Kalau sudah profit tinggi, dia nggak mau profit, takutnya besok naik lebih tinggi. Padahal sudah tahu arahnya bisa ke bawah karena jebol resisten misalnya breakdown, tapi tetap ditahan karena berharap besoknya kembali naik. Ya itu yang kadang membuat ada yang sudah profit malah BP dan bahkan floating loss ya. Jadi seperti itu untuk BNK, potensi besar semoga minggu depan mampu breakout. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Yellow yang hari ini juga naiknya cukup signifikan 17,68% ke harga 346. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Yellow di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Yellow juga cukup bagus. Yellow akhirnya breakout dari area konsolidasinya. Ini supportnya ada di 325 yang dulunya resisten konsolidasi. Nah, dengan kondisi seperti ini 280 sampai 324. Nah, jadi ada peluang untuk Yellow lanjut naik karena ini menarik setelah dia naik cukup tinggi dengan volume, dia konsolidasi dengan volume kecil dan dia breakout lagi dengan volume besar. Harusnya masih bisa lanjut. Kalau ditarik ini masih tinggi ya, karena Yellow ini juga peluangnya bisa ke 400 ya. Target selanjutnya 400 nih Yellow. Jadi cukup menarik juga nih Yellow. Kalau Bapak Ibu mau perhatikan, ini bisa jadi watchlist untuk minggu depan. Cuman kalau beli harga sekarang ini cut loss-nya cukup dalam. Nih, kalau mau cut loss 8% ya boleh, target profitnya 400 tadi ya. Jadi sekitar 15%. Risk reward-nya 1:2 ya. Cut loss-nya tadi 8%, target profitnya 16%. Nah, atau kalau mau sabaran, tunggu Yellow ini retrace koreksi area mendekati support, buy on weakness. Tinggal kalau jebol 324 cut loss. Bisa seperti itu juga. Menarik untuk diperhatikan minggu depan. Ya, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.